Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Sapri Nasutiono, mahasiswa UIN Suska Riau semester 5 Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman bagaimana cara menenangkan hati yang gelisah, bagaimana cara menenangkan hati yang resah, galau, dalam keadaan marah, tapi ini dalam aspek menurut ajaran Islam. Di kehidupan ini kita sering dihadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan, sehingga membuat pikiran kita seringkali frustasi, depresi yang berujung pada keadaan suasana hati kita yang tidak seperti biasanya. Bisa dibilang tidak baik-baik saja. Pas keadaan inilah sebagian banyak orang tidak tahu bagaimana cara menenangkan hatinya. Sebagian orang tidak tahu cara untuk menenangkan hatinya, dan tidak jarang pula orang-orang selalu melewati jalan pintas yang tidak disukai oleh Allah, yaitu mengakhiri hidupnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, tanpa berlama-lama, saya akan berbagi tips tentang menenangkan hati, bagaimana menenangkan hati menurut ajaran Islam. Yang pertama adalah mari luangkan waktu untuk mengingat kepada Allah. Yang pertama adalah mari kita luangkan waktu untuk ingat kepada Allah. Kenapa? Allah itu sebenarnya selalu ada dalam setiap masalah kita. Banyak ataupun sedikitnya masalah kita selalu ada bersama Allah. Innallaha ma'ana. Dan yakin bahwa Allah, kuatkan dalam hati kita bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan suasana, dalam keadaan apapun. Karena apa? Kita juga sering mendengarkan bahwa ustadz-ustadz kita sering mengatakan bahwa setiap masalah yang Allah berikan kepada kita itu pertanda Allah sayang kepada kita. Yang kedua, walaupun masalah itu menurut kita besar, itu artinya kita mampu untuk melewati masalah itu, karena Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuan hambanya untuk melewati masalah-masalah yang Allah berikan kepadanya. Dan yang kedua adalah biasakan diri berada dalam keadaan suci. Dalam artian ini kita terus menjaga wudhu kita. Yang ketiga adalah mari membaca Al-Quran, berzikir dan bersolawat. Mengapa harus kita membaca Al-Quran dan berzikir serta solawat? Karena membaca Al-Quran ini adalah salah satu obat ampuh untuk menenangkan hati. Tidak hanya membaca Quran, sebetulnya berzikir maupun salawat itu adalah salah satu untuk menenangkan hati. Bahkan plusnya adalah ketika kita membaca Al-Quran, berzikir serta salawat tadi itu tidak hanya untuk menenangkan hati kita, namun samping itu membaca Al-Quran tadi dan berzikir bersalawat itu bisa juga untuk membasmi ataupun menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit hati seperti ujub, iri, dengki, hasad dan lain-lain sebagainya. Dan yang keempat adalah cintai diri sendiri. Yang kelima tegakkan sholat 5 waktu dan memperbanyak sholat sunnah. Yang keenam, perbanyak doa kepada Allah. Dan yang ketujuh, berprasangka baiklah kepada Allah. Karena kalau kita sudah berprasangka baik, apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan yakin bahwa yang Allah berikan itu kepada kita, maupun itu masalah ataupun mau itu kebahagiaan, itu semuanya adalah lika-liku di dalam kehidupan. Dan pada akhirnya kita semua akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua.
terus dukung channel ini supaya channel ini dapat berkembang. Satu like dari kawan-kawan itu sangat berarti buat saya. Dan jangan lupa juga untuk video ini di subscribe.